Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amatullah Ahdelaili dengan NIM 221102805 dari kelas 5 SPIC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ISIS dan OKI. Teman-teman sudah ada yang tahu apa itu ISIS dan OKI? Kalau belum, simak videonya ya. Kalau kita sering mendengar berita tentang ISIS, biasanya yang muncul di pikiran adalah kekerasan, teror, dan konflik di Timur Tengah. Nama ISIS sendiri sudah sangat lekat dengan citra ekstremisme dan terorisme. ISIS adalah organisasi yang paling sering dibicarakan ketika membahas ekstremisme dan terorisme global. Nama ISIS sendiri merupakan singkatan dari Islamic State of Iraq and Syria atau Negara Islam Irak dan Suriah. Meskipun membawa nama Islam, penting untuk dipahami sejak awal bahwa ISIS bukanlah representasi dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Sejak awal, ISIS mengklaim dirinya sebagai kelompok Islam yang ingin menegakkan hukum Islam secara penuh. Namun, cara yang mereka gunakan justru bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam itu sendiri, terutama karena mereka menjadikan kekerasan sebagai alat utama perjuangan. Kemunculan ISIS tidak bisa lepas dari kondisi politik di Irak setelah invasi Amerika Serikat. Pada tahun 2003, saat itu Irak mengalami kekacauan besar, pemerintahan runtuh, keamanan tidak stabil, dan konflik antar kelompok semakin tajam. Dalam kondisi seperti inilah, berbagai kelompok bersenjata mulai bermunculan. Salah satunya adalah Al-Qaeda di Irak yang kemudian menjadi cikal bakal ISIS. Awalnya, kelompok ini hanya salah satu dari banyak kelompok perlawanan bersenjata. Namun, seiring mereka berkembang semakin kuat, terutama setelah konflik di Suriah pecah, perang saudara di Suriah memberi mereka ruang untuk memperluas pengaruh, merekrut anggota, dan menguasai wilayah. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, kelompok ini berubah nama menjadi ISIS dan mulai menunjukkan ambisi yang jauh lebih besar. Puncak perhatian dunia terhadap ISIS terjadi pada tahun 2014. Pada tahun ini, ISIS secara sepihak mendeklarasikan berdirinya kekhalifahan Islam dengan Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifahnya. Kota Mosul di Irak dijadikan sebagai pusat kekuasaan. Deklarasi ini mengejutkan dunia tetapi juga langsung menuai penolakan luas. Hampir semua ulama organisasi Islam menyatakan bahwa klaim kekhalifahan ISIS tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu hal yang paling bermasalah adalah ideologi yang mereka anut. ISIS memiliki pemahaman agama yang sangat sempit dan kaku. Mereka menganggap hanya diri mereka sendiri yang paling benar, sementara kelompok lain berbeda pandangan dianggap sesat bahkan kafir. Cara berpikir seperti ini dikenal dengan istilah takfiri, yaitu mengkafirkan orang lain. Akibat dari pemahaman ini menimbulkan masalah yang sangat serius. Padahal dalam Islam sendiri, tindakan mengkafirkan orang lain secara sembarangan dan melakukan kekerasan tanpa alasan yang jelas adalah hal yang sangat dilarang. Dalam menjalankan aksinya, ISIS menggunakan berbagai metode yang sangat ekstrim. Mereka melakukan serangan teror, bom bunuh diri, pembunuhan massal, hingga eksekusi publik yang sengaja disebarluaskan melalui media sosial. Tujuannya bukan hanya untuk menakut-nakuti lawan, tetapi juga sebagai propaganda agar nama ISIS dikenal luas dan menarik perhatian calon anggota baru. Media sosial menjadi alat yang sangat penting bagi ISIS. Mereka memanfaatkan internet untuk menyebarkan ideologi, merekrut anggota dari berbagai negara, dan membangun citra seolah-olah mereka adalah kelompok yang kuat dan berjaya. Banyak dari anak muda dari berbagai belahan dunia yang akhirnya terpengaruh oleh propaganda ini, terutama mereka yang merasa terpinggirkan atau kecewa terhadap kondisi sosial dan politik di negaranya. Namun, kekuasaan ISIS tidak berlangsung lama. Sejak sekitar tahun 2016 hingga 2017, ISIS mulai mengalami kekalahan besar. Koalisi internasional yang terdiri dari berbagai negara melakukan operasi militer besar-besaran untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai ISIS. Satu persatu kota penting jatuh, termasuk Mosul dan Raqqa. Akhirnya, ISIS kehilangan hampir seluruh wilayah kekuasaannya. Meskipun begitu, kekalahan
wilayah tidak berarti ISIS benar-benar hilang. Ideologi mereka masih ada dan beberapa sel kecil masih bergerak secara tersembunyi di berbagai wilayah. Karena itulah ISIS masih dianggap sebagai ancaman keamanan meskipun tidak lagi sekuat dulu. Dampak keberadaan ISIS sangat luas dan menyakitkan. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal, ribuan warga sipil menjadi korban, dan banyak situs sejarah serta budaya yang hancur. Selain itu, tindakan ISIS juga berdampak pada citra Islam di mata dunia. Banyak orang yang tidak memahami Islam dengan baik akhirnya mengaitkan agama Islam dengan kekerasan, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Penting untuk ditekankan bahwa ISIS sama sekali tidak mewakili Islam. Mayoritas umat Islam di dunia, termasuk para ulama dan organisasi Islam besar, secara tegas menolak ideologi dan tindakan ISIS. Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia, nilai-nilai yang justru dilanggar oleh ISIS. Organisasi Kerjasama Islam atau yang sering disingkat dengan OKI adalah sebuah organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB. Saat ini, Organisasi Kerjasama Islam memiliki 57 negara anggota. Organisasi Kerjasama Islam atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Organization of Islamic Cooperation adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1969 yang saat ini memiliki sekitar 57 negara anggota dengan 49 negara menjadi negara mayoritas muslim. Organisasi tersebut menyatakan bahwa itu adalah suara kolektif dunia muslim atau komunitas muslim dan bekerja sama untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian dan harmoni internasional. Organisasi OKI memiliki delegasi tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Uni Eropa. Bahasa resmi yang digunakan oleh organisasi ini adalah bahasa Inggris, Arab, dan Prancis dengan jumlah anggotanya merupakan organisasi terbesar kedua di dunia setelah PBB. Negara-negara anggota dari organisasi OKI tersebar di 4 benua seperti benua Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika. Organisasi Kerjasama Islam didirikan berdasarkan keputusan pertemuan puncak konferensi Islam yang dihadiri oleh 24 perwakilan dari negara-negara mayoritas muslim di kota Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969 bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 13-9 Hijriah. Dalam konferensi tersebut, sebuah resolusi disahkan. Resolusi tersebut menyatakan bahwa pemerintah muslim akan berkonsultasi dengan maksud untuk mempromosikan di antara mereka sendiri kerjasama yang erat dan bantuan timbal balik di bidang ekonomi, ilmiah, budaya, dan spiritual yang diilhami oleh ajaran Islam yang abadi. 6 bulan kemudian, pada Maret 1970, konferensi Islam tingkat Menteri Luar Negeri atau KTM untuk yang pertama diadakan di kota Jeddah, Arab Saudi. Pada tahun 1972, organisasi konferensi Islam didirikan. Pada tanggal 28 Juni 2011, selama pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri ke-38 di kota Astana, Kazakhstan, organisasi tersebut mengubah namanya dari Organisasi Konferensi Islam menjadi Organisasi Kerjasama Islam seperti yang kita kenal saat ini. Tujuan organisasi ini dibentuk antara lain yaitu organisasi yang memiliki pusat administrasi atau bisa disebut juga markas besar di kota Jeddah, Arab Saudi. Selain kantor pusatnya yang berada di Jeddah, OKI juga memiliki beberapa kantor perwakilan yang berada di beberapa kota besar di dunia seperti New York, Jenewa, Brussels, Irak, Kabul, dan Jakarta. Pembentukan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI awalnya dilatar belakangi oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Salah satu faktor pemicu dan latar belakang berdirinya Organisasi Kerjasama Islam adalah peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969.
Diketahui aksi pembakaran tersebut dilakukan oleh seorang turis asal Australia yang bernama Dennis Michael Rohan. Dalam beberapa menit, ratusan warga Palestina yang melihat kebakaran tersebut, baik Muslim maupun Kristen, berkumpul untuk menyelamatkan sebanyak mungkin artefak di masjid dan mencoba menghentikan kebakaran. Api baru dapat dipadamkan sekitar 3 atau 4 jam setelah kebakaran berlangsung. Kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan pada mimbar dan sebagian atap kayu yang sudah berusia 800 tahun. Pelaku pembakaran ditangkap oleh kepolisian setempat sekitar 36 jam setelah melancarkan aksinya. Ketika diperiksa oleh pihak keamanan Israel, Rohan menyatakan bahwa dirinya tidak takut mengungkapkan motifnya untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dia malah mengaku bahwa dirinya sebagai utusan Tuhan. Rohan mengatakan ingin mempercepat kedatangan Yesus Kristus yang kedua, yang menurutnya hanya dapat dicapai dengan membiarkan orang Yahudi membangun kuil di tempat Masjid Al-Aqsa, di mana diklaim bahwa di tempat itu dahulu merupakan kuil yang didirikan oleh Nabi Sulaiman. Dia kemudian diadili oleh pengadilan Israel dan dinyatakan mengalami gangguan jiwa dan kemudian dikirim ke rumah sakit jiwa selama 5 tahun. Setelah peristiwa tersebut, pada tanggal 25 September 1969, dalam konferensi yang diadakan bersama 24 negara-negara mayoritas Islam di kota Rabat, Maroko, mengesahkan sebuah resolusi atau yang dikenal juga sebagai Deklarasi Rabat yang menyatakan bahwa pemerintah Muslim akan berkonsultasi dengan maksud untuk mempromosikan di antara mereka kerjasama yang erat dan bantuan timbal balik di bidang ekonomi, ilmiah, budaya, dan spiritual. 6 bulan kemudian, pada Maret 1970, Konferensi Islam Tingkat Menteri Luar Negeri atau KTM untuk yang pertama diadakan di kota Jeddah, Arab Saudi. 30 negara menjadi anggota OKI. Tuanku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia, terpilih sebagai Sekretaris Jenderal. Konferensi pertama ini kemudian menetapkan Jeddah sebagai lokasi sekretariat. Pada tahun 1972, sebuah pertemuan lanjutan di Jeddah menghasilkan piagam organisasi. Piagam ini dengan tegas menyebutkan bahwa pembentukan OKI ditujukan untuk terus bekerja sama, saling membantu dalam hal ekonomi, kebudayaan, dan spiritual dengan landasan ajaran Islam. Tujuan pendirian organisasi ini juga dilanjutkan dengan kesepakatan negara-negara anggota untuk saling menjaga solidaritas perdamaian dan keamanan internasional, serta meningkatkan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertemuan di Jeddah melibatkan 30 negara anggota pertama OKI. Meskipun Indonesia adalah salah satu negara yang terlibat pada konferensi yang diadakan sejak tahun 1969, namun Indonesia sempat menolak untuk menjadi anggota karena berdasarkan UUD 1945, Indonesia bukan negara Islam. Selain itu, politik luar negeri yang bebas aktif dinilai bertentangan dengan tujuan pendirian OKI yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Pada Desember 1991, ketika Presiden Soeharto menghadirkan KTT OKI ke-6 di Senegal, peran Indonesia dalam OKI mulai aktif. Selain itu, beberapa kiprah Indonesia dalam OKI diantaranya adalah ikut mendukung kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan, membela Pakistan dalam konflik dengan India, mendukung percepatan pertikaian Moro dengan pemerintah Filipina, serta memperjuangkan kedaulatan Palestina. Setelah kita memahami apa itu OKI serta latar belakang berdirinya, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana peran OKI dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta seberapa besar pengaruh organisasi ini bagi dunia Islam dan masyarakat internasional. OKI pada dasarnya dibentuk sebagai wadah bersama bagi negara-negara Muslim untuk saling bekerja sama dan saling menguatkan.
Dalam praktiknya, kerjasama ini tidak hanya terbatas pada urusan agama, tetapi juga menyentuh pada banyak aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, hingga kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa OKI bukan sekadar simbol persatuan, tetapi juga diharapkan menjadi organisasi yang aktif dan relevan dalam menghadapi persoalan global. Salah satu peran penting OKI adalah sebagai forum diplomasi dunia Islam. Melalui OKI, negara-negara anggota dapat menyampaikan sikap bersama terhadap isu-isu internasional. Contoh yang paling sering disorot adalah sikap OKI terhadap isu Palestina. Sejak awal berdirinya, OKI secara konsisten menyuarakan dukungan bagi rakyat Palestina dan menolak pendudukan Israel. OKI berusaha membawa isu ini ke forum internasional agar mendapat perhatian dunia. Selain isu Palestina, OKI juga terlibat dalam berbagai konflik di dunia Islam seperti konflik di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Dalam kasus-kasus tersebut, OKI biasanya berperan sebagai mediator atau fasilitator dialog. Walaupun tidak selalu menyelesaikan konflik secara tuntas, upaya OKI menunjukkan adanya usaha kolektif untuk mendorong penyelesaian damai dibandingkan kekerasan. Di bidang kemanusiaan, OKI juga memiliki peran yang cukup penting. Ketika terjadi bencana alam, konflik bersenjata, atau krisis kemanusiaan di negara-negara anggota, OKI berupaya mengkoordinasikan bantuan. Bantuan ini bisa berupa bantuan pangan, kesehatan, maupun dukungan pembangunan kembali pasca konflik. Melalui kerjasama ini, negara-negara anggota diharapkan tidak merasa sendirian saat menghadapi musibah. OKI juga berupaya meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Salah satu bentuk nyatanya adalah keberadaan Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam. Lembaga ini bertujuan membantu pembangunan ekonomi negara-negara anggota, terutama negara berkembang. Dengan dukungan pembiayaan dan program pembangunan, OKI berharap dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di dunia Islam. Selain ekonomi, OKI memberi perhatian pada bidang pendidikan, sains, dan kebudayaan. Melalui lembaga seperti ISISCO, OKI mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pelestarian budaya Islam. Upaya ini penting agar dunia Islam tidak tertinggal dalam perkembangan global dan tetap memiliki identitas budaya yang kuat. Namun, di balik berbagai peran tersebut, OKI juga menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan kepentingan politik antar negara anggota. Setiap negara memiliki kepentingan nasional masing-masing, sehingga sulit mencapai keputusan yang benar-benar solid dan mengikat. Akibatnya, banyak keputusan OKI yang bersifat rekomendasi dan tidak selalu diikuti secara konkret oleh seluruh anggota. Selain itu, OKI sering dikritik karena dianggap kurang tegas dan lambat dalam merespons konflik besar. Kritik ini muncul karena masyarakat berharap OKI dapat bertindak lebih kuat dan nyata, terutama dalam melindungi umat Islam yang menjadi korban konflik dan penindasan. Meski demikian, perlu dipahami bahwa OKI bukan organisasi supranasional yang memiliki kekuatan militer, melainkan organisasi kerjasama yang mengandalkan diplomasi dan kesepakatan bersama. Dalam konteks global saat ini, peran OKI menjadi semakin penting. Tantangan seperti Islamofobia, ekstremisme, dan ketegangan antar peradaban menuntut adanya suara kolektif yang mewakili umat Islam secara moderat dan damai. OKI memiliki posisi strategis untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung perdamaian, toleransi, dan kerjasama internasional. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, OKI tetap menjadi simbol persatuan dunia Islam.
Keberadaan Oki menunjukkan bahwa negara-negara Muslim memiliki ruang untuk berdialog, bekerja sama, dan menyuarakan kepentingan bersama. Untuk kedepannya, harapan besar tertuju pada Oki agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan berperan lebih efektif dalam menciptakan dunia yang adil dan damai.